Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal pretest PPG guru kelas SD yang kemarin keluar di pretest tahap 1 yang berlangsung di tanggal 22, 23, 24 Juli. Karena memang tes ini yang berupa literasi ini dan numerasi memang baru pertama kali ini keluar, karena di tahun sebelumnya tidak ada sistem atau soal-soal mengenai literasi yang bacaannya sangat panjang ini. Baik, rekan-rekan guru silahkan menonton dan mengikuti penjelasan yang saya sajikan berikut ini. Selamat belajar. Tradisi tarantela. Gabriela melompat dari kereta bandara dengan tas dan koper yang ditariknya. Kepenatan perjalanan dan jet lag membuatnya gelisah. Tetapi itu tidak menghalangi keinginannya untuk berpartisipasi dalam persiapan pernikahan saudara laki-lakinya. Dia berpikir tentang kegiatannya malam itu, tentang tradisi pernikahan khas Italia, tarantela. Dia menerima undangan untuk tarantela dari kakak laki-lakinya melalui telepon 4 hari yang lalu. Pikiran tentang pernikahan sebenarnya jarang muncul dalam pikiran Gabriela. Hal yang benar-benar muncul di benaknya adalah semester pertama perkuliahan yang akan dia jalani setelah liburan ini. Keluarga Gabriela merencanakan pernikahan kakaknya saat seluruh keluarga dapat berkumpul. Perjalanan yang dia alami sangat melelahkan namun juga menyenangkan. Ini adalah kali pertama dia pergi ke Italia. Seperti remaja lainnya, Gabriela tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen dengan berfoto untuk media sosialnya. 4 jam perjalanan dari bandara, dan akhirnya Gabriela tiba di lokasi. Dia datang terlambat dan pesta sudah dimulai. Makan bersama, bernyanyi dan menari menjadi kegiatan utama selama acara berlangsung. Jumlah tamu undangan tidak terlalu banyak karena kebanyakan keluarga mempelai wanita hanya mengundang orang-orang dekatnya saja, seperti kerabat dan sanak saudara. Bahkan tetangga yang tinggal dalam radius 5 km pun belum tentu masuk dalam daftar undangan pernikahan. Keluarga Gabriela memang ingin membuat acara yang lebih personal, dengan tidak terlalu banyak tamu. Namun, undangan dari mulut ke mulut telah mencapai hampir semua orang di lingkungan tersebut. Dalam keramaian itu, Gabriela mencoba menerobos kerumunan dan mengambil minuman dan camilan hingga tiba-tiba, camilan yang dia pegang terjatuh akibat suara keras barang pecah. Crash, suara itu memecahkan keheningan dan kegaduhan. Suara itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir di acara malam itu. Ketika Gabriela menoleh, dia melihat mempelai wanita memecahkan sebuah piring. Gabriela tidak tahu ternyata tradisi tarantela melibatkan pemecahan barang. Ya, para calon mempelai mulai mengambil alat makan porselen seperti piring, cangkir, dan gelas. Barang-barang yang dihancurkan bersaing dengan tepuk tangan dan sorak-sorai para tamu. Pertama kali melihat ini, seorang wanita parubaya yang ternyata adalah Bibi Rosa mendekat. Tradisi ini biasa disebut tarantela, di beberapa negara seperti di Spanyol, Prancis, dan Portugal. Tradisi ini dilakukan dalam acara Despedida de Solteiro. Mungkin kalau di Indonesia ada tradisi pingit, kalau di Eropa Despedida de Solteiro merayakan masa akhir lajang dengan berpesta bersama teman-teman dekat sebagai tanda masa lajang segera berakhir, jelas Bibi Rosa. Berbeda dengan Gabriela, Bibi Rosa sudah mencari tahu informasi acara, termasuk pakaian apa yang harus ia kenakan di pesta. Lalu kenapa mereka menghancurkan barang-barang itu, Bibi? Padahal piring yang tadi dipecahkan bagus sekali, tanya Gabriela. Dalam penelusuran Bibi, itu merupakan ritual untuk menolak bala.
Porselen adalah simbol masalah atau situasi sulit dalam hidup yang mereka mungkin hadapi. Jadi semakin banyak porselen yang dipecahkan, masalah rumah tangganya semakin berkurang. Selain itu, porselen yang ada juga bisa dari para tetangga, menyimbolkan dukungan dan doa dari mereka, jawab Bibi. Gabriela mengangguk sambil sedikit menutup matanya ketika ada suara keras piring diratakan ke tanah. Nah, dulu Bibi menikah dengan tradisi Jawa. Tujuannya juga untuk menolak bala atau kesialan, namanya cucuk lampah. Ternyata di negara lain juga ada ya tradisi seperti itu, menarik sekali, ujar Bibi Rosa, yang dikenal sebagai orang yang berjiwa muda dan sangat informatif tentang hal-hal yang dia anggap menarik. Setelah perayaan selesai, pasangan ditugaskan untuk membersihkan kekacauan. Hal ini adalah simbol di pasangan yang kelak akan bekerja sama melalui kondisi dan situasi sulit dalam hidup bersama-sama. Budaya baru yang Gabriela alami memang sangat mengejutkan. Tapi apapun itu, Gabriela tetap mendukung penuh karena pada dasarnya dia ingin melihat kakaknya bahagia. Bagaimana cara kakak Gabriela mengundang para tamu di acara Tarantella sesuai pada teks? A. Melalui telepon. B. Media sosialnya. C. Pihak keluarga. D. Mulut ke mulut. E. Browsing. Jawaban A. Melalui telepon. Pembahasan, berdasarkan informasi dalam teks, kakak Gabriela mengundang tamu ke acara Tarantella melalui telepon. Hal ini disebutkan dalam teks, dia menerima undangan untuk Tarantella dari kakak laki-lakinya melalui telepon 4 hari yang lalu. Meskipun ada undangan yang terjadi dari mulut ke mulut, itu adalah undangan tambahan yang tidak dilakukan langsung oleh kakak Gabriela. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Melalui telepon. Dalam cerita, dijelaskan bahwa tradisi Tarantella merupakan tradisi menari yang penuh semangat diiringi musik yang cepat. Gabriela merasa sangat bersemangat dan menantikan acara tersebut meskipun ia harus bepergian jauh dan mengorbankan beberapa hal. Namun, ia tetap mendukung penuh karena pada intinya ia ingin melihat sang kakak bahagia. Apa poin-poin pendapat akhir yang dapat kamu peroleh berdasarkan cerita tersebut? Tentukan pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Gabriela sangat antusias dan mampu menerima perbedaan budaya yang ia temui. Gabriela merupakan pribadi yang kaku dan hanya mencintai budaya asal keluarganya. Keluarga Gabriela sangat mencintai kakak Gabriela dan mendukung penuh atas pilihan hidupnya. Keluarga Gabriela memberikan kebebasan pada kakak Gabriela untuk merancang prosesi pernikahannya sendiri. Gabriela sangat antusias dan mampu menerima perbedaan budaya yang ia temui. Benar, pembahasan, dalam teks, Gabriela tampak sangat antusias terhadap tradisi Tarantella. Meskipun itu adalah budaya baru bagi dia, namun dia tetap mendukung dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Gabriela adalah orang yang terbuka dan dapat menerima perbedaan budaya. Gabriela merupakan pribadi yang kaku dan hanya mencintai budaya asal keluarganya. Salah, pembahasan, tidak ada bukti dalam teks yang menunjukkan bahwa Gabriela adalah pribadi yang kaku atau hanya mencintai budaya asal keluarganya. Faktanya, dia tampak sangat antusias dan menerima budaya baru yang dia temui. Keluarga Gabriela sangat mencintai kakak Gabriela dan mendukung penuh atas pilihan hidupnya. Benar, pembahasan, berdasarkan teks, keluarga Gabriela mendukung pilihan kakak Gabriela untuk merayakan pernikahannya dengan tradisi Tarantella. Mereka bahkan menghadiri acara tersebut meskipun jaraknya jauh.
Ini menunjukkan betapa keluarganya mencintai dan mendukung pilihan hidup kakak Gabriela. Keluarga Gabriela memberikan kebebasan pada kakak Gabriela untuk merancang prosesi pernikahannya sendiri. Benar, pembahasan, dalam teks, terlihat bahwa kakak Gabriela memiliki kebebasan untuk merancang prosesi pernikahannya sendiri, termasuk memilih untuk merayakan dengan tradisi tarantela. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memberikan kebebasan dan mendukung pilihan kakak Gabriela. Berikut jawabannya. Dalam cerita, Bibi Gabriela memberikan penjelasan tentang asal-usul dan makna tradisi tarantela kepada Gabriela. Ia juga mempersiapkan diri dengan mencari tahu tentang apa yang harus ia kenakan di pesta tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, manakah yang menunjukkan persiapan yang dilakukan Bibi Gabriela? Tentukan pernyataan di bawah ini yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan 1. Bibi Gabriela sering memposting foto di media sosial tentang persiapan pernikahannya. Pernyataan 2. Bibi Gabriela menjelaskan asal-usul dan makna dari acara tarantela kepada Gabriela. Pernyataan 3. Bibi Gabriela telah mempersiapkan pakaian yang akan ia kenakan di pesta setelah mencari informasi di internet. Pernyataan 4. Bibi Gabriela memahami isi dan konteks tarantela dan membedakannya dengan budaya di negara lain. Pernyataan 5. Bibi Gabriela membantu merapikan setelah pesta tarantela selesai. Pernyataan 1. Bibi Gabriela menjelaskan asal-usul dan makna dari acara tarantela kepada Gabriela. Benar, pembahasan, dalam teks, Bibi Gabriela menjelaskan asal-usul dan makna dari acara tarantela kepada Gabriela. Ini menunjukkan bahwa Bibi Gabriela telah mempersiapkan diri dengan mencari tahu tentang tradisi tersebut. Pernyataan 2. Bibi Gabriela telah mempersiapkan pakaian yang akan ia kenakan di pesta setelah mencari informasi di internet. Benar, pembahasan, Bibi Gabriela telah mencari tahu tentang pakaian yang ia harus kenakan di pesta melalui internet. Ini menunjukkan bahwa Bibi Gabriela telah mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Pernyataan 3. Bibi Gabriela memahami isi dan konteks tarantela dan membedakannya dengan budaya di negara lain. Benar, pembahasan, Bibi Gabriela dapat menjelaskan asal-usul dan makna dari acara tarantela, dan ini menunjukkan bahwa ia memahami konteks dan isi dari tradisi tersebut. Pernyataan 4. Bibi Gabriela sering memposting foto di media sosial tentang persiapan pernikahannya. Salah, pembahasan, tidak ada informasi dalam teks bahwa Bibi Gabriela sering memposting foto di media sosial tentang persiapan pernikahannya. Pernyataan 5. Bibi Gabriela membantu merapikan setelah pesta tarantela selesai. Salah, pembahasan, tidak ada informasi dalam teks bahwa Bibi Gabriela membantu merapikan setelah pesta tarantela selesai. Berikut jawabannya. Dalam cerita, tema yang diangkat penulis adalah mengenai gabungan antara tradisi dan budaya dalam pernikahan, dan kesakralannya. Apakah menurutmu, dengan tema tersebut penulis berhasil menggambarkan realitas sosial masa kini? Klik pada pilihan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Pernyataan 1. Banyak pernikahan saat ini menggabungkan berbagai adat dan budaya sebagai bentuk penghormatan dan hiburan. Pernyataan 2. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri selalu memberikan tingkat kesakralan dan kehormatan lebih tinggi untuk keluarga. Pernyataan 3.
Perbedaan budaya dalam suatu pernikahan dapat terjadi jika menggabungkan budaya dan kepercayaan yang berbeda. Pernyataan 4. Ukuran kebesaran dan kemewahan suatu pernikahan menjadi penentu kesuksesan rumah tangga yang akan dijalani pasangan. Pembahasan, pernyataan 1. Banyak pernikahan saat ini menggabungkan berbagai adat dan budaya sebagai bentuk penghormatan dan hiburan. Tepat, pembahasan, dalam banyak situasi, terutama di masyarakat multikultural seperti Indonesia, berbagai adat dan budaya seringkali digabungkan dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan dan hiburan. Pernyataan 2. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri selalu memberikan tingkat kesakralan dan kehormatan lebih tinggi untuk keluarga. Tidak tepat, pembahasan, tempat pernikahan tidak secara otomatis menentukan tingkat kesakralan dan kehormatan. Kesakralan dan kehormatan lebih bergantung pada nilai-nilai dan tradisi yang dihormati dalam pernikahan tersebut, bukan lokasinya. Pernyataan 3. Perbedaan budaya dalam suatu pernikahan dapat terjadi jika menggabungkan budaya dan kepercayaan yang berbeda. Tepat, pembahasan, saat dua individu dari latar belakang budaya atau kepercayaan yang berbeda memutuskan untuk menikah, perbedaan dalam tradisi dan adat istiadat pernikahan adalah hal yang biasa terjadi. Pernyataan 4. Ukuran kebesaran dan kemewahan suatu pernikahan menjadi penentu kesuksesan rumah tangga yang akan dijalani pasangan. Tidak tepat, pembahasan, kebesaran dan kemewahan pernikahan tidak menjamin kesuksesan rumah tangga. Faktor-faktor seperti komitmen, komunikasi, dan saling menghargai jauh lebih penting dalam menentukan kesuksesan rumah tangga. Berikut jawabannya. Dalam cerita, penulis secara implisit menekankan bahwa tradisi tarantela diyakini bisa menolak bala atau kesialan pada pernikahan. Bagaimana relevansi pandangan penulis tersebut dengan kondisi sosial di negara kita saat ini? Pilih pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan 1. Untuk membawa keberuntungan, beberapa toko di Indonesia masih menggunakan ornamen pembawa keberuntungan seperti patung kucing emas kecil. Pernyataan 2. Untuk menolak bala dan kesialan, banyak warga Indonesia yang menggunakan jimat khusus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pernyataan 3. Banyak orang yang masih percaya pada konsep keberuntungan dan kesialan seperti dalam kepercayaan zodiak dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai bagian dari karakter mereka. Pernyataan 4. Banyak orang di Indonesia masih mempercayai hal-hal supranatural dan beberapa bahkan menjadikan profesi dukun sebagai profesi yang paling diminati. Pernyataan 5. Kepercayaan seperti menolak kesialan dan keburukan masih dipakai di ajang olahraga, misalnya di balapan motor internasional di Mandalika. Pembahasan, pernyataan 1. Untuk membawa keberuntungan, beberapa toko di Indonesia masih menggunakan ornamen pembawa keberuntungan seperti patung kucing emas kecil. Benar, pembahasan, ini adalah contoh dari cara orang menggunakan simbol dan tradisi untuk mendatangkan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari, yang mirip dengan penggunaan tradisi tarantela dalam cerita. Pernyataan 2. Untuk menolak bala dan kesialan, banyak warga Indonesia yang menggunakan jimat khusus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Benar, pembahasan, penggunaan jimat adalah praktik yang umum di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Hal ini mencerminkan bagaimana orang menggunakan simbol dan ritual untuk mencapai tujuan mereka, termasuk menolak kesialan. Pernyataan 3.
Banyak orang yang masih percaya pada konsep keberuntungan dan kesialan seperti dalam kepercayaan zodiak, dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai bagian dari karakter mereka. Benar, pembahasan, keyakinan akan zodiak dan astrologi adalah contoh lain dari bagaimana orang menggunakan simbol dan sistem kepercayaan untuk menavigasi dunia dan memahami diri mereka sendiri dan orang lain. Pernyataan 4. Banyak orang di Indonesia masih mempercayai hal-hal supranatural dan beberapa bahkan menjadikan profesi dukun sebagai profesi yang paling diminati. Salah, pembahasan, meskipun kepercayaan supranatural memang ada di Indonesia, tidak benar jika disebut profesi dukun menjadi profesi yang paling diminati. Pernyataan 5. Kepercayaan seperti tolak kesialan dan keburukan masih dipakai di ajang olahraga, misalnya di balapan motor internasional di Mandalika. Benar, pembahasan, dalam berbagai olahraga, sering kali terdapat ritual atau praktik yang dilakukan untuk menolak kesialan atau membawa keberuntungan, yang mencerminkan bagaimana kepercayaan tersebut masih kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut jawabannya. Oke, rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan yang masih berjuang untuk meraih sertifikat pendidik. Demikian pembahasan soal literasi yang keluar di pelaksanaan pretest PPG Daljab guru kelas SD kemarin, tanggal 22, 23, 24 Juli. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa berdoa serta like, share, dan subscribe channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.